Selamat pagi buat anak didik kami sekalian, anak kelas 7. Kita bertemu kembali di pertemuan awal tahun 2021 ini. Kita masuk ke pertemuan pertama kita, matematika dengan judul perbandingan dan skala. Yang pertama ialah perbandingan. Dalam matematika, perbandingan dapat dinyatakan sebagai bentuk pecahan paling sederhana. Perbandingan antara A dan B, di mana B tidak sama dengan 0, dapat dituliskan dengan A banding B. Ini titik 2 dibaca banding ya. Atau di dalam bentuk pecahan dia penulisannya A per B. Ini dibaca A berbanding B. Yang pertama, perbandingan dua besaran dengan satuannya sama. Jika dua besaran mempunyai satuan yang sama, keduanya dapat dibandingkan secara langsung. Kuantitas kedua besaran tersebut disederhanakan sehingga FPB sama dengan 1. Artinya, dia sudah yang paling sederhana nilai perbandingannya. Contoh, Santo mempunyai uang Rp25.000, sedangkan Tito mempunyai uang Rp30.000. Tentukan perbandingan uang Santo dan Tito. Kita jawab, misalkan S adalah jumlah uang Santo dan T adalah jumlah uang Tito. Nilai uang Santo dan Tito mempunyai satuan yang sama, yaitu rupiah. Maka dia langsung bisa kita sederhanakan perbandingan. Maka kita lihat S banding T, Santo banding Tito, sama dengan uang mereka berdua 25.000 banding 30.000. Kita sederhanakan, di mana kedua uang mereka kita bagi 5.000. 25.000 dibagi 5.000 banding 30.000 dibagi 5.000. Maka hasilnya adalah 5 banding 6. Nah, nilai 5 banding 6 inilah nilai perbandingan yang paling sederhana. Maka perbandingan itu harus yang paling sederhana. Jadi perbandingan uang Santo dan Tito adalah 5 banding 6. Jika perbandingan dua besaran dengan satuan berbeda, tadi satuannya sama, sekarang satuannya berbeda. Jika dua besaran mempunyai satuan berbeda, keduanya harus disamakan terlebih dahulu. Selanjutnya, kedua besaran tersebut dapat dibandingkan secara langsung. Kedua besaran tersebut dapat dibandingkan. Itu dia. Setelah satuannya disamakan, baru bisa kita sederhanakan perbandingannya. Kalau belum sama, kita samakan dulu. Itu maksudnya. Maka kita perhatikan, Siska membeli minyak goreng 500 gram, sedangkan Tika 2,5 kg. Minyak goreng yang dibeli Tika itu 2,5 kg. Tentukan perbandingan minyak goreng yang dibeli mereka berdua. Kalau kita lihat soal ini, ada yang memiliki satuan gram, ada yang memiliki satuan kilogram. Berarti satuannya masih berbeda. Nah, kita kerjakan. Misalkan S menyatakan massa minyak goreng yang dibeli Siska dan T menyatakan massa minyak goreng yang dibeli Tika, maka massa keduanya memiliki satuan yang berbeda. Tadi si S atau Siska satuannya gram, si Tika satuannya kilogram. Maka kita harus samakan dulu. Siska 500 gram. Tika 2,5 kg, kita samakan dia menjadi gram. Maka itu sama dengan 2.500 gram. Nah, itu dia. Nah, maka kita buat perbandingannya. S banding T sama dengan 500 gram banding 2.500 gram. Maka 500 gram sama-sama kita bagi 500 kedua perbandingan ini. 500 gram dibagi 500, 2.500 gram dibagi 500, maka hasilnya adalah 1 banding 5. Karena 500 bagi 500, 1, 2.500 dibagi 500, 5. Maka perbandingannya adalah 1 banding 5. Ini yang paling sederhana, tidak ada lagi yang paling sederhana.
Diusahakan bisa dapat 1. Kalau soal yang pertama tadi tidak bisa karena memang itu yang paling sederhana. Ini bisa. Maka tadi penyataannya FPB-nya usahakan 1. Kita lanjut perbandingan senilai. Besaran A dan B dikatakan berbanding senilai bila mana memenuhi ketentuan sebagai berikut. Jika besaran A diperbesar K kali, maka besaran B juga diperbesar sebanyak K kali. Jika besaran A diperkecil sebanyak K kali, maka besaran B juga diperkecil sebanyak K kali. Artinya, jika A dibagi 2, maka B juga dibagi 2. Jika A dikali 2, maka B juga dikali 2. Itu maksudnya. Maka itu dinamakan yang berbanding senilai. Itu maksudnya. Contoh, diketahui harga 3 kg apel adalah Rp45.000. Dinyatakan hubungan antara massa apel dan harga jeruk dalam bentuk tabel dan persamaan. B, berapa harga 15 kg apel? Kita jawab. Harga 3 kg apel katanya 45.000. Dengan demikian, harga 1 kg apel itu adalah 45.000 dibagi 3. Maka itu sama dengan 15.000. Maka harga 2 kg apel, maka 2 kali 15.000, 30.000. 4 kg apel itu adalah 4 kali 15, maka ini adalah 60.000. 5 kg apel itu sama dengan 5 kali 15.000, 75.000. Ada tabel. Tadi katanya perbandingan senilai jikalau dia dikalikan atau nilai A dikalikan dengan K, maka B juga kalikan dengan K. Contoh ini, 1 dikali 2, 2. Maka 15-nya juga kali 2, 30. Maka ini juga begitu, 1 dikali 4, 4. Maka 15-nya juga kalikan 4, 15.000-nya. Ini juga 1 kali 5. Maka 15.000-nya juga kali 5. Itu yang namanya perbandingan senilai. Maka ini ada dalam bentuk tabel. Jikalau 1 ini dikalikan 5, maka 15.000-nya juga kalikan dengan 5. Maka hasilnya 75.000. Itu maksudnya. Maka hubungan antara massa apel dan harga akan dinyatakan dalam bentuk persamaan. Misalkan massa apel adalah A dan harga apel adalah B. Maka B banding A 15.000 banding 1. B banding A 30.000 banding 2. Sama, senilai 15.000 banding 1. B banding A 45.000 banding 3. Itu juga senilai 15.000 banding 1. B banding A 60.000 banding 4. Ini sama kalau kita sederhanakan 15.000 banding 1. Dan seterusnya B banding A 75.000 banding 5, ini sama dengan 15.000 banding 1. Artinya nilai perbandingannya senilai. Ingat, perbandingan itu adalah nilai yang paling sederhana. Usahakan FPB-nya 1. Ini usahakan 1. Jikalau boleh, diusahakan 1. Makanya ini kategori perbandingan senilai. Nah, hubungan antara massa apel dan harganya membentuk sebuah persamaan. B sama dengan 15.000 dikali A. Di mana A itu adalah massa, B itu adalah harga. Maka yang ditanya tadi, kalau dia A-nya 15 kg atau 15 beratnya, maka nilai B-nya berapa? Harganya berapa? Maka 15.000 dikali 15, hasilnya 225.000. Maka harganya 15 kg itu adalah 225.000. Jadi buat anak didik kami, perhatikan semua yang Bapak berikan ini, tolong dicatat dengan baik. Jangan kamu ringkas karena ini perlu di awal pembelajaran kita untuk seterusnya. Terima kasih.